kembali lagi di Maria Hardik Channel. Terima kasih sudah klik videoku kali ini. Semoga kalian selalu sehat, bahagia, dan semangat belajar terus dimanapun kalian berada. Tahukah kalian bahwa Prancis pernah menjajah Indonesia? Terus bagaimana sih sejarah kolonialisme dan imperialisme Prancis di Nusantara? Yuk simak penjelasanku di video kali ini ya. Kekuasaan Belanda di Nusantara pada abad ke-18 hingga abad ke-19 tidak berlangsung penuh teman-teman. Pada akhir abad ke-18 di Eropa terjadi revolusi Prancis. Revolusi Prancis dengan semboyannya yaitu liberté yang berarti kemerdekaan, égalité yang berarti persamaan, dan juga fraternité yang artinya persaudaraan mempengaruhi negara-negara di Eropa. Salah satunya adalah Belanda. Pada saat itu di Belanda mulai muncul yang namanya kaum patriot. Berdasarkan ide dan paham yang digelorakan oleh revolusi Prancis, kaum patriot ini menghendaki adanya negara kesatuan. Sebelumnya, Belanda sendiri terdiri dari Republik 7 Provinsi. Kaum patriot Belanda yang anti raja berhasil merebut kekuasaan dan mendirikan pemerintahan baru yang disebut Republik Batav atas bantuan Prancis pada tahun 1795. Selain itu, Republik ini harus berdiri dengan syarat Belanda menjadi bawahan Prancis. Setelah Republik Batav berdiri, Kerajaan Belanda diserahkan kepada adik Napoleon Bonaparte, yaitu Louis Bonaparte pada tahun 1806. Raja Belanda, yakni Willem V, yang mendapatkan serangan, berhasil melarikan diri ke Inggris, tepatnya ke kota Kew. Raja Willem V ini kemudian mengeluarkan surat perintah yang dikenal dengan Surat Kew kepada pemerintahan Belanda. Isi dari Surat Kew ini adalah agar para penguasa di negara jajahan Belanda menyerahkan wilayahnya kepada Inggris, bukan kepada Prancis. Pihak Prancis dan Republik Batav juga tidak ingin ketinggalan untuk mengambil alih seluruh bekas daerah kekuasaan Belanda di Nusantara. Karena Republik Batav ini merupakan vasal dari Prancis, maka kebijakan-kebijakan Republik Batav di Nusantara masih dipengaruhi oleh Prancis. Pada tahun 1808, Louis Bonaparte memerintahkan Herman Willem Daendels sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Nusantara. Dengan datangnya Daendels ke Nusantara menjadi awal dari kolonialisme dan imperialisme Prancis di Nusantara. Pada saat itu, sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda, tugas utama Daendels adalah untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Untuk menjalankan tugasnya, Daendels melakukan beberapa langkah strategi dalam berbagai bidang, antara lain: yang pertama, bidang pertahanan dan keamanan. Dalam bidang pertahanan dan keamanan, Daendels membangun benteng-benteng pertahanan baru, membangun pangkalan angkatan laut di daerah Anyer, Merak, Surabaya, dan Ujung Kulon, meningkatkan jumlah tentara. Daendels membangun jalan Daendels mulai dari Anyer sampai Panarukan dan melakukan pembangunan yang dilaksanakan dengan sistem kerja rodi. 2. Dalam bidang politik dan pemerintahan. Dalam bidang politik dan pemerintahan, Daendels melakukan beberapa hal. Membentuk sekretariat negara untuk menyelesaikan masalah administrasi, membentuk kantor pengadilan di Batavia dan juga Surabaya, memindahkan pusat pemerintahan dari Batavia ke Weltevreden, mengganti raja-raja yang dianggap menghalangi Belanda, dan mengangkat raja baru
sesuai dengan keinginan Belanda. Selain itu, Daendels merombak sistem feodal dan menggantinya dengan sistem pemerintahan barat yang modern. Daendels juga mengangkat penguasa daerah sebagai pegawai negeri kolonial dan membagi Pulau Jawa menjadi 23 karisedanan. Yang ketiga, dalam bidang peradilan. Dalam bidang hukum, Daendels membentuk 3 jenis pengadilan, yaitu pengadilan untuk bangsa Eropa, yang kedua pengadilan untuk bangsa Timur Asing, dan yang ketiga pengadilan untuk bangsa pribumi. Daendels juga melakukan pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Meskipun pada kenyataannya Daendels sendiri melakukan korupsi besar-besaran dengan menjual tanah kepada pihak swasta. Yang keempat, dalam bidang ekonomi dan keuangan. Dalam bidang ekonomi dan keuangan, Daendels memaksa para penguasa Jawa untuk menggabungkan diri ke wilayah pemerintah kolonial. Selain itu, Daendels juga melakukan pemungutan pajak, meningkatkan hasil bumi berupa tanaman-tanaman yang laku di pasaran dunia, penyerahan wajib hasil pertanian bagi pribumi, melakukan penjualan tanah kepada pihak swasta, mengeluarkan uang kertas, dan membentuk Dewan Pengawasan Keuangan. Yang kelima, dalam bidang sosial. Rakyat dipaksa melakukan kerja rodi untuk membangun jalan raya Daendels Anyer Panarukan sejauh 1.100 km. Selain itu, Daendels juga membuat jaringan pos distrik dengan menggunakan kuda pos dan menghapus upacara penghormatan kepada residen, sunan, ataupun sultan. Pada tahun 1810, Jan Willem Jansen dipilih untuk menggantikan Herman Willem Daendels sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Pada saat itu, Jansen berusaha untuk memperbaiki keadaan Hindia Belanda. Namun, Inggris pada saat itu sudah mulai menguasai beberapa wilayah di Hindia Belanda. Di pihak Inggris, Lord Minto pada saat itu memerintahkan Thomas Stamford Raffles untuk menguasai Jawa. Raffles pun menyiapkan serangan dan pergi ke Pulau Jawa. Pengalaman pahit pun dirasakan oleh Jansen karena untuk kedua kalinya ia terusir dari tanah jajahannya. Pada tanggal 4 Agustus 1811, sebanyak 60 kapal Inggris telah tiba di Batavia. Dan pada tanggal 26 Agustus 1811, Batavia berhasil dikuasai oleh Inggris di bawah pimpinan Raffles. Jansen kemudian melarikan diri ke wilayah Semarang dan bergabung dengan Legiun Mangkunegaran serta prajurit-prajurit dari Yogyakarta dan juga Surakarta. Pasukan Inggris mengejar Jansen hingga Jansen ini kemudian melarikan diri ke wilayah Salatiga, tepatnya daerah Tuntang. Di daerah Tuntang inilah Jansen akhirnya menyerah kepada pasukan Inggris dengan menandatangani kapitulasi Tuntang. Jansen menyerah secara resmi kepada pihak Inggris dengan ditandatanganinya kapitulasi Tuntang pada tanggal 18 September 1811. Isi kapitulasi Tuntang diantaranya: yang pertama, Pulau Jawa dan sekitarnya yang dikuasai oleh Belanda harus diserahkan kepada Inggris. Yang kedua, semua tentara Belanda menjadi tawanan Inggris. Dan yang ketiga, orang-orang Belanda dapat dipekerjakan dalam pemerintahan Inggris. Nah, itu tadi teman-teman adalah sejarah kolonialisme dan imperialisme yang pernah dilakukan oleh Prancis di Nusantara. Semoga video kali ini menambah pengetahuan buat kalian. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, dan jangan lupa untuk menonton video-video lain dari Maria Hardik Channel.
Dukung channel ini terus dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Salam jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah ya. Bye semuanya.